Terima kasih Anda masih menyaksikan Rosi. Saudara, keberadaan TNI di rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan. Kenapa TNI menjaga ketat rumah Febri saat polisi tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi? Kita masih membahasnya bersama dengan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 Said Didu dan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Ada apa nih Pak Said? Di saat penggeledahan polisi di sejumlah titik, rumahnya Jampitsus dijaga sama TNI. Kalau saya sih kan kita berpegang aja penjelasan resmi TNI bahwa itu permintaan kejaksaan, dan saya pikir memang sudah lama kejaksaan itu dijaga TNI. Tapi ini rumah pribadi. Mungkin termasuk itu kali. Nah, karena kalau kita ke daerah, kejaksaan itu bukan polisi yang jaga, itu memang TNI. Saya nggak tahu ininya apa namanya. Tapi normal nggak? Itu sejak awal kami sudah protes, Mbak, dengan lahirnya Perpres 66 2025. Ini menyimpangi fungsi TNI yang harusnya urusan pertahanan. Kita sebenarnya sedih melihat pasukan yang direkrut, dilatih, digaji untuk perang, untuk ancaman militer, malah jadi kayak seperti satpam di depan rumah pejabat gitu. Dan yang lagi di sidik korupsi, bagi saya ini justru mencoreng nama baik TNI. Itu bukan kebetulan ada di sana, memang sebagai ketua Satgas PKH, tapi Anda melihat ada hubungannya meskipun penjelasan Kapus Pen tidak komandan yang mengarahkan pasukan aware. Ini dalam rangkaian penegakan hukum, dalam proses ada orang digeledah, ada orang kemudian mau di dalam si penyidikan, terus mengarahkan pasukan ke depan rumah, maka indikasi atau orang menganggap bahwa ini adalah upaya membarikade, upaya mensabotase, upaya dalam rangkaian obstruction of justice. Itu jangan sampai ada seperti itu gitu. Makanya kalau saya lihat hari ini tuh udah nggak ada lagi gitu. Maka jangan sampai ada semacam lost control dari Panglima TNI membiarkan komandan-komandan di bawahnya ini bertindak sesuka hati. Walaupun ada Perpres 266 2005. Itu yang sejak awal saya khawatir. Perpres ini akan dimanfaatkan sedemikian rupa dalam momen tertentu jadi alat menghalangi penegakan hukum gitu. Nah, bagaimana agar ini protes untuk ini? Bagaimana agar ini tidak dianggap sebagai alat menghalangi penegakan hukum, Pak Said? Nah, dengan apa yang kita lihat kemarin. Itulah pentingnya sekarang. Karena sekarang penggeledahan ini masih simpang siur. Kalau murni penegakan hukum, maka semua orang menyatakan jangan halangi dong. Ya. Karena tidak dijelaskan apakah murni penegakan hukum atau persaingan antara kejaksaan dengan polisi dalam rangka, kan begini. Ini kan di PKH, tim PKH itu kan memang komandannya kan Febri, wakil ketuanya adalah Kasum kan. Polisinya nggak ada, ya kan, di PKH itu. Dan ini kan melakukan penertiban di mana-mana. Dan ini menjadi tangan Presiden Prabowo untuk menertibkan oligarki, ya kan. Nah, karena ini bekerja, Febri ketua. Jadi, sekarang orang bertanya, apakah Febri ini, walaupun belum dinyatakan tersangka, tapi yang digeledah adalah rumahnya, apakah Febri ini digeledah sebagai Jampitsus, apakah digeledah sebagai tim PKH? Ini yang kalau digeledah tim PKH artinya ada serangan ke PKH. Dan yang lebih yang nggak kalah penting juga, Bang, bukan hanya rumahnya yang dijaga, tapi juga jam 3 pagi datang tuh beberapa anggota datang ke Polda Metro dan dilihat oleh banyak media. Meskipun itu dibantah oleh Kapus Pen, tapi gambarnya apa yang Anda lihat itu? Kan kelihatan. Itulah pentingnya. Saya bilang kalau murni penegakan hukum bahwa memang ada tersangkanya, ada keterlibatan TPPU-nya Febri, maka itu bisa orang menyatakan itu salah. Tapi kalau ini tidak dijelaskan, maka orang berpendapat ini serangan oligarki kepada tim PKH. Nah, ini harus segera diinikan supaya bahwa kalau murni penegakan hukum, maka semua orang lakukan penegakan. Nah, kita akan dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, terkait pengamanan Jampitsus ini. Benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana Perpres nomor 66 tahun 2025 yang berkaitan dengan perlindungan kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Ini berarti kan kalau dalam konteks
konteks ini yang disampaikan oleh Kapuspen, berarti kan ini dia sebagai Jampitsus menjalankan tugasnya. Persis. Tapi dalam kasus ini apakah bisa serta-merta dikatakan demikian ini terpisah, meskipun disampaikan oleh Kapuspen juga bahwa ini pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang. Oh. Iya. Ini kita lihat quotes-nya. Jadi ini pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang. Adapun mengenai informasi adanya penggeledahan oleh Polri terhadap sejumlah lokasi, hal itu merupakan proses yang berbeda dan menjadi kewenangan Polri. Gimana Mas? Ya, ini kan bersembunyi di balik Perpres 66/2025 yang menurut kami ini melanggar Undang-Undang TNI. Harusnya Perpres tidak menyimpangi atau tidak bertentangan undang-undang. Tidak bisa dikatakan bahwa ini perlindungan dalam menjalankan tugas sebagai Jampitsus ataupun PKH. Iya, pertanyaannya ancamannya apa? Sehingga tentara turun, apakah ada ancaman militer? Apakah ada ancaman bersenjata mau menyerang kejaksaan sehingga diterjunkan pasukan bersenjata? Kalau ancamannya ada pasukan militer, ancamannya adalah ancaman misalnya penyerbuan bersenjata, itu kan ya tentara bisa turun karena ancamannya kombatan. Ini ancamannya apa? Ancamannya penegakan hukum dong. Ancamannya dalam proses orang sedang dalam penyidikan. Nah, tentara tidak boleh kemudian ada di lokasi yang dia dalam proses penegakan hukum. Ini seolah-olah publik ingin menangkap ini yang menghalangi penegakan hukum. Dan ini menurut saya mencoreng muka TNI gitu. Pak Said, apakah apa yang bisa harusnya dijelaskan lebih clear lagi agar tidak ada kesan show of force, kalau memang tidak ada show of force di tengah penegakan hukum yang sedang berjalan? Saya pikir menurut ini jelas, harus ada segera penjelasan kasusnya apa, tersangkanya siapa, apa kaitannya penggeledahan itu dilakukan. Ini kan nggak ada sama sekali. Kita nggak tahu tersangkanya apa, kasusnya apa, penggeledahan akhirnya. Selama itu tidak ada, berarti spekulasi akan terus berkembang. Spekulasi ya saya bilang sebab ini serangan oligarki kepada tim PKH. Itu spekulasinya gitulah. Nah ini yang jangan kalau itu terjadi artinya itu serangan ke presiden. Presiden berkali-kali pidato di tim PKH, siapapun yang menghalangi PKH akan berhadapan dengan presiden. Itu kasarnya dia. Gitu. Nah, jangan sampai ini tidak dijelaskan, seakan-akan siapa tahu memang ini murni penegak hukum, tapi kalau salah penanganan maka dianggap serangan ke tim PKH. Nah, kalau Mas Isnu melihatnya PKH atau ke mungkin maksud bangsa itu gini. Jampitsus. Ada contoh baik dilakukan KPK ketika menjelaskan sebuah perkara dengan expose. Ya, Penjelasannya detail, runut. Oh, ini ada pidananya ini. Dugaan peristiwanya seperti ini. Krononya jelas juga. Tersangkanya ini. Yang digeledah ini. Ya. Nah, publik membutuhkan itu juga. Jadi memang masukan baik ya menurut saya Kapolri, Barreskrim, Polda Metro harus menyampaikan itu dengan transparan agar publik tidak menduga-duga apakah ini penegakan hukum atau ada unsur-unsur yang lain gitu. Bagi saya di situ titik kuncinya. Tapi selama 24 jam ini tidak ada, bukan itu yang dipilih. Apa yang Anda baca kalau begitu dengan langkah yang dipilih oleh Polda? Penyidikan kan sedang menggali seluruh kemungkinan perkara ini seperti kemana arahnya. Dan sampai mana titik sampainya gitu. Harusnya itu yang kemudian dicari, diduga gitu. Kadang-kadang penyidikan kan memulai dari penangkapan yang kecil dulu. Siapa yang ditangkap duluan? Meningkat sampai level yang tinggi kaitan dengan pejabat yang lain seperti apa. Itu yang harus dibongkar dengan cepat. Ya, agar publik tahu, oh ini emang serius penyidikannya gitu. Di situ titik krusial menurut saya memang yang penting dilakukan. Yang kedua, publik itu sekarang dikagetkan dengan tersebarnya surat-surat internal kelembagaan. Misalnya di internal kejaksaan tiba-tiba adalah maksudnya Zoom mitigasi AGHT, ancaman gangguan hambatan tantangan. Sementara apa AGHT-nya kalau Anda melihat tidak ada dalam kasus itu satu. Yang kedua kemudian di Jateng tiba-tiba ada berita lain, tidak usah datang kalau dipanggil periksa-periksa ini. Jadi publik kemudian menduga-duga ini konflik antar lembaga. Menurut saya itu jadi tidak sehat. Tidak sehat, harusnya memang fokuskan kembali ke ranah penegakan hukum bahwa ini adalah niat baik untuk korupsi. Jangan sampai kemudian presiden mendiamkan ini konflik antar lembaga, itu berbahaya. Kalau kemudian dipertontonkan publik ya, ini ada penyidikan, ada penggeledahan, diontrok kemudian oleh kesatuan yang lain, itu malah berbahaya Mbak. Karena apa? Yang terjadi di lapangan senjata dengan senjata Mbak. Kalau senjata dengan senjata, korbannya masyarakat sipil. Pelayanan publik akan terganggu. Menurut saya presiden harus ambil cepat, merintahkan dengan tegas misalnya kepada kepolisian memproses cepat, kejaksaan misalnya membawa ini ke pengadilan, dan tentara jangan dilibatkan di lapangan. Harusnya begitu dong. Artinya Presiden Prabowo Subianto harus memberikan sikap tegas ini dalam waktu secepatnya, Pak Said. Saya pikir ini momen kan beginilah. Kita semua ini di luar ini sebenarnya
sangat menunggu presiden masuk melakukan pembenahan di lembaga hukum. Ini kan yang tidak dilakukan sudah hampir 2 tahun. Momen ini kalau lewat, maka saya katakan, saya selalu menyatakan, Pak Prabowo, Bapak tuh di titik to kill or to be kill, melakukan penertiban bangsa ini. Kalau Bapak terlambat, maka Bapak yang di-kill. Kalau momentum ini lewat dan Pak Prabowo masih membiarkan ini berlangsung begitu saja, maka mohon maaf aja yang menunggangi penegak hukum selama ini kan kita tahu semua oligarki. Kalau oligarki sudah, penegak hukum sudah menjadi alat oligarki, bukan alatnya presiden, maka presiden yang di-kill. Itu kira-kira soalnya. Tapi kenapa dalam beberapa waktu ini seperti yang kita bahas sebelumnya, orang-orang kepercayaan presiden justru yang melakukan tindakan seperti ini? Nah itulah saya katakan tadi, ada presiden sangat tidak hati-hati dalam memilih orang. Sangat tidak hati-hati dalam memilih orang, karena saya melihat begini, selalu Pak Presiden menyatakan 4 kriteria dia pakai, tapi yang dia kan patriotisme, nasionalisme, integritas, profesionalisme. Tapi yang dipilih adalah koncoisme. Ini yang masih ini padahal yang dikemukakan ini terus. Nah ini coba kita tahu kedekatan. Nah kedekatan ini, tapi mudah-mudahan Pak Presiden dengan kasus MBG bahwa orang dekat ternyata pengkhianat, menyadari ternyata orang dekat itu belum tentu loyal. Gini, dalam korupsi itu Lidgard tuh bilang ada 3 potensi membuat orang korupsi. Pertama adanya monopoli, diberikan posisi yang dia monopoli. Yang kedua adalah kewenangan yang berlebihan, nggak ada kontrol antar horizontal maupun vertikal. Yang ketiga nggak ada pengawasan yang kuat. Bagi saya Prabowo tidak membangun ini. Hari ini tiga-tiganya? Tidak bangun. Di BGN, misalnya Badan Gizi, nggak dibangun. Dadan, Hindayana, dan tim semua diberikan kewenangan tanpa kejelasan. Yang ada ketergesa-gesaan. Satgas PKH juga sama, dikasih kewenangan yang monopoli, kewenangan berlebihan, nggak ada pengawasan. Akhirnya apa? Kemungkinan besar para pejabat di semua institusi akan korupsi yang sama. Jadi kalau saya melihat Prabowo, itu bukan lagi gagal dalam di ujung, tapi dia gagal merencanakan. Sehingga dia merencanakan buat gagal gitu. Jadi proyek-proyek ambisiusnya sejak awal kami sudah prediksi kalau caranya seperti ini tergesa-gesa. Kewenangannya berlebih, nggak ada kontrol, nggak ada pengawasan. Dan dimonopoli oleh satu lembaga, apalagi berbasis komando, akan tinggi kemungkinan korupsi. Bukankah ini bahaya? Itu berulang di semua institusi. Dan ini akan bahaya artinya Mas. Di masyarakat sipil melakukan riset banyak, bukan hanya di MBG. KDMP juga itu potensi rentenya sangat besar sekali. PKH sangat besar sekali potensi rentenya. Makanya niat baik atau kemudian semangat kata-kata itu harus diiringi dengan strategi, dengan taktik, dengan langkah-langkah yang baik juga. Kalau Anda ngasih jabatan kepada seorang, ingat kata Acton, the power tend to corrupt. Kekuasaan, power itu potensinya korup. Nah kalau dikasih kekuasaannya absolut, maka absolut juga korupnya. Yang terjadi, Prabowo tidak membangun landasan bagaimana mencegah power yang untuk nggak korup. Yang juga saya ingin perdalam yang tadi Pak Said Didu bilang, ada kalau salah satu bacaannya adalah oligarki ingin melawan PKH yang selama ini melawan oligarki. Tapi ada tentara di sana yang dikerahkan untuk menjaga. Apakah memang ini yang sekarang terjadi dan dilakukan, dan kenapa itu harus dilakukan? Sesaat lagi di Rosi, kami segera kembali.